Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jelang berbuka puasa, sahabat Marketis di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Daily Spiritual Talk dalam rangka berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi. Semoga kita semua dapat hikmah yang besar di bulan yang penuh kemuliaan ini. Bulan Ramadan sering disebutkan juga sebagai Syahrul Qiyam. Syahrul Ramadan, Syahrul Qiyam. Ketika kita qiyam, membangkitkan kesadaran jiwa, membangkitkan akal pikiran kita ke arah dari zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Nah, dalam peristiwa rentetan atau yang disebut rukun Islam, kalau orang sholat itu dunia ini sedang dibelakanginya. Kemudian ketika kita berzakat, maka dunia ada di sisinya. Sebagian bahkan harus kita buang, dalam artian kita memberikan bagian orang lain yang ada dalam harta benda yang kita miliki. Sementara pada orang yang sedang melakukan puasa, apalagi ini di bulan suci Ramadan, dunia ada di hadapannya, namun tidak boleh dikenyamnya, tidak boleh dimilikinya. Padahal halal dasarnya. Kenapa kemudian diharamkan? Gitu kan? Selama melakukan ibadah puasa. Jadi hakikat dari bagaimana kita untuk masuk kepada tauhid vertikal atau uluhiyah, maka orang berpuasa langsung disuruh untuk berpakaian ketiadaan. Bayangin, yang selama ini dunia dikempit habis-habisan, seolah-olah itu semua adalah punyanya, haknya sendiri, miliknya sendiri. Tiba-tiba dengan Ramadan seketika dikasih metode mendisiplinkan diri supaya mengenal jati dirinya yang sejati, maka berpakaian ketiadaan. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas seksual di siang hari atau apapun yang selama dari pagi tulu samsi ila gurubiha, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu dibolehkan, tapi selama berpuasa kita meniadakan itu semua. Orang yang berpuasa juga diharuskan untuk bersikap tidak kepada yang selama ini dunia ini posisinya itu semuanya boleh, atau dalam substansi hidup manusia apa saja bisa kita lakukan gitu. Jadi puasa hakikatnya adalah bagaimana ketika kita untuk bisa melebur kepada tauhid uluhiyah, lebur kepada zat Allah, seorang pelaku puasa melakukan yang namanya menahan diri di tengah kebiasaan menumpahkan, atau mengendalikan diri di tengah tradisi melampiaskan, atau sering kita sebut juga sering-seringlah ngerem, jangan keseringan ngegas. Jadi kalau ngegas melulu, hidup kita ini akan terlalu tidak menikmati, tidak mensyukuri apa yang karunia Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tahu kapan harus ngegas, kapan harus mengerem. Jadi pada skala yang lebih besar, maka dengan puasa ini kita diajarkan sesungguhnya adalah untuk melakukan yang disebut tauhid atau proses penyatuan, atau yang disebut tadi saya sebutkan di depan adalah tauhid vertikal, penyatuan ilahi atau dengan Allah, serta penyatuan ke atau dengan manusia atau makhluk Tuhan. Jadi jasmani, nafsani lebur ke dalam alam rohani atau alam keilahian. Jadi perlawanan kita, pembelengguan kita terhadap dunia yang selama ini menenggelamkan urusan kita, maka disitulah berproses deindividualisasi, deeksistensialisasi, kemudian juga di situ akan muncul yang namanya tauhid yang sejati. Bagaimana yang ditawarkan oleh laku puasa ini adalah
proses juga yang disebut dematerialisasi atau peruhanian, atau yang disebut dalam konteks tertentu pelembutan batin kita yang selama ini begitu kaku, atau pendekatan jiwa kita kepada rumah sejatinya yang selama ini sudah terlalu jauh ditinggalkan. Bayangin, selama ini manusia begitu jauh kepada rumahnya, makanya akan timbul rasa kangen untuk kembali ke asalnya, ke rumahnya. Baiti jannati, rumahku, surgaku, yaitu kembali ke asal. Nah, dematerialisasi ini bisa dipahami kalau kita melihat 2 bulan sebelum Ramadan adalah Rajab. Bulan Rajab adalah bulan di mana peristiwa fenomenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana proses transformasi seorang manusia dari materi, dari jasmani menjadi energi, menjadi cahaya. Itulah yang ditempuh dalam proses tauhid vertikal, tauhid uluhiyah. Maka dematerialisasi secara vertikal ini bisa kita artikan bagaimana kita menyikapi, mengolah lahir kita untuk kita menjadi lebih baik dari 11 bulan sebelumnya. Metodenya adalah puasa. Menanggalkan dan meninggalkan itu mungkin, yang selama itu mungkin, dan ketika kita mampu meninggalkan dan menanggalkan dan mentransformasi diri kita, maka kita akan menjadi makhluk lahut, tidak hanya dimensi makhluk nasut, dimensi manusia, tapi dimensi ilahinya akan tampak dalam kehidupan kesehariannya. Jadi setelah mendapatkan yang namanya tauhid vertikal atau uluhiyah, maka kemudian buah dari pengalaman kerohaniannya itu membawa kepada petunjuk untuk mentransformasi kehidupan duniawinya, untuk makin banyak manfaatnya buat makhluk Tuhan yang lain. Dalam artian tauhid horizontal. Bagaimana kita berkasih sayang, memberikan empati, simpati kepada sesama makhluk Tuhan, terutama manusia di muka bumi ini. Jadi mari kita menggandengkan sekaligus bagaimana menggapai tauhid vertikal dan tauhid horizontal yang momennya di bulan Ramadan ini, dengan banyak-banyak kita memberikan apa yang selama ini yang kita rasakan sebagai milik kita, kita latih untuk kita lepaskan. Karena tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita genggam ketika kita kembali ke asal kita yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari Bapak Ibu sekalian, sahabat marketis di mana saja berada, jadi para pengabdi ilahi atau hamba-hamba Allah ini, sebenarnya kita tidak anti dunia, tidak anti materi, tidak anti benda, tapi juga tidak menyembah benda. Maka kita juga dari sini adalah dimaksudkan untuk bertransformasi, mengamal solehkan, meruhanikan, menyaring menjadi bermakna akhirat. Jadi menduniakan akhirat dan mengakhiratkan dunia, sekaligus mendunia akhiratkan kehidupan kita. Itulah yang mau digapai dalam tauhid vertikal dan tauhid horizontal. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat marketis di mana saja berada. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jangan lupa like, share, and subscribe Marketis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.